Topik yang saya gunakan adalah materi dari Microsoft. Nah, sekarang kita akan masuk ke introduction dulu. Saya akan paparkan tentang overall roadmap-nya dulu ya. Kita akan melihat apa sih yang mau kita pelajari. IoT ini sebenarnya sangat luas, dan untuk bisa mempelajari IoT dari A sampai Z itu butuh waktu yang cukup lama, dan kalian tidak hanya belajar tentang programming, tidak belajar tentang internet, tapi kalian juga akan pelajari tentang karakteristik dan sifat dari permasalahan tersebut. Contoh, pada saat kalian belajar tentang bagaimana menghitung kelembaban tanah, maka kalian secara langsung juga harus paham jenis-jenis tanah, karena setiap tanah itu punya daya serap air yang berbeda. Saat misalnya kalian belajar tentang bagaimana mengetahui kapan panen terjadi, kalian harus mengetahui masa hidup life cycle tanaman itu berapa lama. Jagung itu berapa lama untuk bisa ripe, untuk bisa matang. Pisang itu berapa lama, semangka berapa lama. Kalian harus tahu itu, sehingga kalian nanti bisa tahu suhu idealnya dan mengatur suhu yang dibutuhkan. Nah, karena ini kita hanya akan belajar dasarnya, maka disebut IoT for beginners. Hari ini kita akan belajar tentang introduction to IoT. Kita akan belajar 4 hal. Kita akan belajar apa itu IoT. Kita akan belajar perangkat IoT apa yang ada di sekitar kita. Kita akan belajar bagaimana setup IoT device, lalu application of IoT. Kira-kira aplikasi IoT itu apa aja sih? Saya akan perkenalkan ke kalian dan perangkat yang akan kita pakai. Jadi kita akan pakai Raspberry. Nah, ini kita akan pakai Raspberry ini. Kalau kalian lihat, Raspberry ini akan berbeda dengan Raspberry yang akan kalian dapatkan, karena Raspberry ini itu sudah ada topinya. Nah, topinya ini nanti tempat kita mengkonekkan sensor-sensor. Kalau yang Raspberry Pi yang biasa, yang belum ada topinya, itu kalian harus pasang di pin-pin, itu akan lebih rumit. Oke, teman berikutnya kita akan belajar deep dive. Deep dive ini kita akan belajar tentang komponen IoT itu apa aja sih, microcontroller itu apa dan bagaimana cara memprogramnya, single board computer itu apa, bagaimana cara memprogramnya. Di saat ini kita akan belajar menggunakan virtual device dulu. Kita akan buat environment di komputer kita, lalu kita akan menambahkan sensor. Nanti kita akan menginstal beberapa package yang bisa kita pakai. Ya, kemudian pertemuan ketiga kita akan belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan physical world. Bagaimana Internet of Things-nya ini bisa berinteraksi. Dia bisa mengenali cahaya, dia bisa membuka pintu, dia bisa mengeluarkan suara, dia bisa menerima suara, dia bisa menangkap gambar dan lain sebagainya. Dan kita akan belajar tentang apa yang disebut sensor, apa yang disebut aktuator. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan langsung praktek membuat proyek kecil namanya night light, lampu malam. Lampu malam ini berarti lampu yang kalau di luar terang dia mati, kalau di luar gelap dia nyala. Ya, kita akan langsung bikin ini. Pertemuan keempat kita akan belajar mengkonekkan device kita ke internet, karena kita bicara tentang Internet of Things. Jadi ada I-nya itu internet. Sehingga semua yang kita lakukan, things-nya ini, perangkat ini harus bisa connect ke internet. Kalau nggak connect ke internet, bukan IoT namanya. Ya, jadi kita akan belajar apa di sini? Kita akan belajar satu protokol yang namanya MQTT, dan kita akan menghubungkan perangkat kita ke internet. Kita akan belajar apa saja sih yang kita kirim ke internet itu. Ya, pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memprediksi tanaman itu tumbuh, bagaimana kita mengatur temperaturnya supaya tanaman ini bisa tumbuh lebih cepat. Jadi di sini kita tidak cuma belajar tentang sensor, tapi kita juga harus belajar karakteristik dan sifat tanaman. Jagung itu berapa lama, tomat itu berapa lama. Nah, kalau kita bisa tahu karakteristiknya, maka kita bisa bikin program. Bagaimana caranya jagung yang tadinya 3,5 bulan bisa dipanen dalam waktu 2,5 bulan misalnya. Itu bisa, ya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana mendetek. Jadi kalau tadi kita memprediksi, oh kayaknya kalau suhunya sekian, gitu ya, malam sekian, siang sekian, perubahan suhunya sekian, maka tanaman saya ini akan tumbuh sekian bulan. Nah, sekarang kita mendetek soil moisture dan mengkalibrasi sensor. Ini kita pakai sensor yang namanya soil moisture sensor. Jadi bentuk sensornya kayak gini nih. Ya, jadi dia ada dua. Ini ada dua macam. Kita akan belajar ada dua macam sensor ini. Kemudian kita menghitung datanya dengan kalibrasi. Nah, kenapa harus ada kalibrasi? Karena jenis tanah itu berbeda-beda. Kalau tanahnya lempung, dia mungkin kandungan airnya lebih banyak. Tanah yang hitam, gitu ya, itu lebih cepat menyerap air. Tanah yang biasa, yang warna coklat, warna kemerah-merahan, itu lebih lambat menyerap air. Jadi kalian juga harus belajar
bagaimana karakteristik barang yang akan di IoT-kan. Bagian ketiga dari proyek ini adalah automate. Jadi setelah kita bisa mengatur kelembaban tanah, kita tahu kapan tanah ini kering, kapan tanah ini basah. Nah sekarang selain kita mengambil data dari environment, kita akan memberikan action. Jadi kalau tadi kita cuma baca data, baca temperatur, baca suhu humidity gitu ya. Di pertemuan ini kita akan belajar bagaimana kalau tanahnya kering, maka kita akan menyalakan pompa untuk menyiram tanaman. Nah ini pun nanti ada logika yang akan saya ajarkan. Tidak semudah kita bilang berarti siram saat kita detect. Jadi misalnya kita kalau sensornya basah berarti berhenti. Tidak semudah itu. Karena kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa oversupply air. Dan kalau oversupply air, tanamannya juga bisa mati. Oke lanjut. Jadi automate. Jadi ini adalah proyek pertama. Proyek pertama itu mulai mulai predict, detect, automate. Nah setelah kita jadi satu proyek pertama, dalam proyek ini kita fungsi internetnya itu masih minim. Jadi kita think saja, kita masih belajar things-nya. Setelah itu kita baru combine, migrasi data plan itu ke cloud. Setelah itu kita pindah aplikasinya ke cloud. Oke? Nah, next-nya adalah keep your plan secure. Keep your plan secure ini maksudnya kita mengkoneksikan plan kita ini dengan kriptografi. Nah, kriptografi ini sendiri sebenarnya satu topik. Jadi saya hanya akan bahas sedikit saja kriptografi, tapi kita akan langsung praktek bagaimana mengenerate sertifikat yang bisa kita gunakan. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu IoT. Oke, mari kita mulai. Apa itu IoT? IoT ini sebenarnya adalah istilah yang pertama dicetuskan oleh seorang yang namanya Kevin Ashton tahun berapa? 1999. Jadi ini tergolong baru sebenarnya. Apa sih ide dari Internet of Things itu? Internet of Things itu idenya adalah connecting the physical world to the internet. Ya, menghubungkan dunia kita ini ke internet menggunakan sensor. Nah, jadi Internet of Things itu kayak gini. Think of it as a large ecosystem where devices. Jadi coba pikirkan, dia ini sebuah ekosistem yang besar, di mana perangkat-perangkat itu akan mengumpulkan data menggunakan sensor, lalu berinteraksi menggunakan namanya aktuator. Jadi sensor itu adalah cara things ini, cara mesin ini mengumpulkan data. Aktuator itu adalah caranya dia melakukan aksi. Ya, contohnya kita punya beberapa indera gitu ya. Indera kita itu adalah sensor. Mata kita melihat, kulit kita meraba, kemudian telinga kita mendengar, lalu kita punya namanya aktuator. Aktuator itu sesuatu yang bergerak, tangan kita bergerak, jadi kita melihat ada buah yang bagus, kita petik. Kita mendengar suara yang bising, ya misalnya suara pintu, buka tutup, kaki kita pergi, tangan kita menutup pintu itu supaya tidak berbunyi lagi. Nah itu adalah aktuator. Nah bedanya antara things saja dengan Internet of Things, antara smart device dengan Internet of Things adalah ada connect-nya. Jadi Internet of Things selalu ada connect with peers devices and the internet. Jadi dia akan menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lain plus dengan internet. Jadi contohnya ini ada istilah edge devices. Nanti kita akan belajar edge device itu apa. Sensor ini mengukur lalu dikirim ke internet. Internet akan menyalakan aktuator untuk menyalakan lampu atau datanya dikumpul untuk analisa. Dari data itu kita buat grafiknya. Oh, kira-kira sekian nih akan matang di bulan kesekian, di minggu kesekian. Ya, jadi Internet of Things itu ada 3 hal. Dia mengambil data dari dunia, dari sekelilingnya, dia berinteraksi dengan sekelilingnya, dan dia mengkoneksikan data yang dia terima ke internet. Tapi IoT itu sendiri, ya ini lebih dari sekedar perangkat. Powerfulnya IoT itu adalah di cloud service. Kenapa? Karena di cloud service ini adalah tempat kita memproses, tempat kita dispatch. Edge processing itu seperti yang saya bilang tadi. Edge processing itu dia bekerja secara individual, dia tidak terkoneksi, tapi dia sebenarnya terkoneksi dengan namanya gateway-nya. Edge processing ini tidak perlu connectivity, tapi dia pertama kali perlu ngambil data. Tapi waktu dia bekerja, dia bisa kerja sendiri. Tapi begitu internetnya nyambung, dia akan ngirim data lagi. Contohnya apa? Contohnya menggunakan AI model train in the cloud. Kalau kalian sudah belajar tentang AI itu kan all about model. Jadi di cloud service inilah terjadi proses sensor data dan dispatch. Jadi pada saat dia menerima data, dia memerintahkan, oke, saatnya kita lakukan ini. Kita naikin suhunya, kita matiin lampunya, dan lain sebagainya. Ya, inilah yang disebut dengan IoT. Jadi IoT ini tidak semudah sensor aktuator selesai, enggak, tapi ada prosesnya.
Nah, IoT teknologi ini sendiri ini berkembang sangat cepat sekali. Jadi di IoT itu data is the key to IoT sukses. Semakin banyak data yang kita kumpulkan, maka IoT kita akan semakin pintar. Berapa banyak sih data IoT yang kita gunakan? Berapa banyak data yang kita buang? Bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik lagi? Nah, let's talk about devices.